kabar pemirsa? Kembali kami hadir memperbaharui informasi Anda seputar Sulawesi Tenggara, Indonesia, dan dunia yang telah dirangkum tim redaksi kami. Bersama saya Nur Hidayah dalam program Make News Siang. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas meresmikan musola dan rumah dalam program Bedah Rumah masyarakat yang terkena bencana kebakaran di Desa Telaga Biru, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. New normal pariwisata butuh kesiagapan baik infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia khususnya pelaku pariwisata. Pemandu wisata salah satu bagian penting dalam dunia kepariwisataan, sehingga kepemanduan di masa pandemi juga harus menyesuaikan dengan protokol yang telah ditetapkan. Pembangunan jalan wisata Kendari menuju Toronipa untuk tahap 2 segera dikerjakan. Dengan anggaran sekira 756 miliar rupiah, jalan penghubung Kendari Toronipa ini memiliki panjang lebih dari 11 km. Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara Lukman Abu Nawas meresmikan musola dan rumah dalam program Bedah Rumah Masyarakat yang terkena bencana kebakaran di Desa Telaga Biru, Kecamatan Soropia, Kabupaten Konawe. Pembangunan musola dan rumah ini merupakan kerjasama kapal kemanusiaan 05 Sulawesi Tenggara. Asia Muslim Charity Foundation, Yayasan Muslim Asia dan Muaz bin Jabal serta La Center. Pada kesempatan ini juga dirangkaikan dengan pemeriksaan kesehatan gratis. Kepala Desa Telaga Biru Indrawati berharap bantuan ini dapat bermanfaat bagi penerima. Ketua La Center Harmin Ramba berharap agar program ini dapat berlanjut. Untuk bedah rumah, pembangunan bedah rumah juga ini bantuan bersama antara Yayasan Muslim Asia (AMCF) yang diketuai oleh Yayasan Profesor Tenggara Pak Sulaiman SIP SBI dan semua jajarannya termasuk kapal kemanusiaan yang juga selama ini selalu kerjasama dengan Islamic Center, Yayasan Muaz bin Jabal, Kiai Zain Usali. Mungkin ke depan juga kita akan mendorong bantuan ini, sosial kemasyarakatan ini akan lebih meluas ke kecamatan lain. Kita tidak hanya terbatas pada kecamatan tertentu, tapi kita sudah punya banyak kegiatan-kegiatan sebelum ini di beberapa desa. Terutama memang kita fokus hari ini sebenarnya ini bukan bedah rumah ini, bantuan rumah ini. Karena dia sudah kira begitu ya. Untuk bantuan dari La Center sendiri itu dari swadaya atau? Kita dari swadaya kolaborasi. Jadi kita juga kolaborasi di dalamnya. MCF ada di dalamnya, La Center juga ada di dalamnya. Bantuan kesehatan tadi. Termasuk penguatan gratis dan bantuan sembako dan pakaian layak huni. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Megdo TV melaporkan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Abdurrahman Saleh kembali terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pengurus Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara periode 2020-2025. Kita bisa merebut Ketua DPRD. Nah, kita berharap yang akan datang Ketua DPRD dipertahankan, kita juga bisa merebut kembali kedaerahan menjadi gubernur di Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekarang Musyawarah Wilayah 5 Partai Amanat Nasional digelar pada Rabu 29 Juli 2020 di Kota Kendari. Abdurrahman Saleh terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Sulawesi Tenggara periode 2020-2025. Bagaimana diketahui, banyak sekali saudara kita yang kurang beruntung yang saat ini di PHK atau dirumahkan. Oleh karena itu, ada baiknya jika kita sebagai eksekutif, sebagai anggota legislatif, mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada mereka-mereka yang saat ini tertimpa musibah, terpaksa diberhentikan atau dirumahkan. Muswil dipimpin langsung Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan secara virtual dan menyampaikan agar seluruh kader bergerak bersama, membesarkan partai di seluruh pelosok tanah air demi menjangkau aspirasi rakyat. Di Muna Barat, itu di Konawe Selatan, itu semuanya Konawe Utara itu harus dipastikan semua anggota DPR kita berbicara.
mengenai bagaimana kita memperjuangkan nasib rakyat. Abdul Rahman Saleh kepada wartawan mengatakan, Pansultra terus bergerak membaca naluri dan keinginan hati rakyat melalui musyawarah. Konsolidasi diharapkan semakin kuat dari daerah hingga pusat. Tentunya semua partai politik menginginkan sebagai pemenang di setiap event baik legislatif, eksekutif. Dan kita harapkan semua ini konsolidasi, rapatkan barisan, mengevaluasi, terus dari hari ke hari kerja-kerja politik kita akan tentukan mendekati tokoh politik, tokoh masyarakat, pemuda, agama, semua lintas sektoral untuk kita sama-sama membangun Sulawesi Tenggara baik dari sekolah kota maupun nanti usaha pada puncaknya legislatif dan tingkat kota. Tim Liputan Metro TV melaporkan. New normal pariwisata butuh kesiagapan baik infrastruktur maupun kapasitas sumber daya manusia khususnya pelaku pariwisata. Pemandu wisata salah satu bagian penting dalam dunia kepariwisataan, sehingga kepemanduan di masa pandemi juga harus menyesuaikan dengan protokol yang telah ditetapkan. Sekitar 60 peserta perwakilan pemandu wisata, pengelola wisata, dan perwakilan desa wisata mengikuti pelatihan pemandu wisata dalam menghadapi masa new normal yang dilaksanakan Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan yang dibuka asisten 1 pemerintah Kabupaten Kolaka ini dianggap penting mengingat kondisi pandemi COVID-19. Dengan hadirnya masa new normal, tentu akan berbeda pula tugas kepemanduan yang akan dijalankan. Mengingat berbagai aturan protokol kesehatan yang wajib dijalankan ketika menjalankan tugas kepemanduan di masa new normal. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kolaka mengungkapkan, pihaknya berharap agar pelatihan ini bisa memberi manfaat besar dalam pembukaan destinasi wisata pada masa pandemi, di mana lokasi wisata yang nantinya akan dibuka sudah menggunakan pola standarisasi protokol kesehatan yang telah diatur pemerintah pusat dan daerah. Jaga jarak dan tidak kalah penting adalah semua peserta wajib menggunakan masker selama kegiatan sampai selesai. Beberapa bulan terakhir ini kita sudah lakukan persiapan sebenarnya, dan berdasarkan instruksi Bupati tentang new normal dalam rangka kebiasaan baru, tentunya di situ di instruksi itu ada prakondisi selama kurang lebih 14 hari dan ini sudah terlewati. Dan namun sebelumnya kami juga telah melakukan berbagai kegiatan, utamanya persiapan destinasi, utamanya menyangkut masalah himbauan pakai masker, kemudian ada tempat cuci tangan di setiap destinasi. Kemudian diharapkan juga kunjungan itu maksimal 50% saja dari hari biasa sebelum pandemi. Kita berharap destinasi wisata ini bisa dikembangkan oleh para kepala desa dan lurah, sehingga konsentrasi masyarakat tidak hanya terfokus terhadap destinasi di beberapa tempat saja, tapi bisa menyebar di berbagai pelosok kecamatan, desa, dan kelurahan, sehingga untuk mensiasati pandemi, utamanya jaga jarak sosial itu bisa betul-betul kita terapkan. Sementara itu, sejumlah peserta yang hadir dalam kegiatan ini mengungkapkan bahwa mereka cukup mendapatkan pengetahuan baru di dunia pariwisata. Hal ini akan memacu mereka dalam mendukung pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Kolaka khususnya. Jadi yang saya dapat selama mengikuti pelatihan pemandu wisata itu, saya bisa membuka pikiran saya sebagai duta wisata bagaimana cara untuk mengembangkan khususnya untuk desa-desa wisata yang mungkin belum mengetahui bagaimana cara untuk mengembangkan desanya sendiri seperti itu. Terus juga untuk saya sebagai generasi muda, saya bisa mengetahui apa langkah berikutnya yang bisa saya lakukan untuk membuat Kabupaten Kolaka khususnya di bidang pariwisatanya bisa lebih maju. Yang saya ambil dari pelatihan pemandu wisata, yaitu saya dapat pembelajaran bagaimana kita sebagai generasi muda harus memiliki rasa jiwa yang tinggi untuk mengembangkan pariwisata yang ada di Kabupaten Kolaka. Yang saya dapat dari pelatihan ini barusan tadi,
yaitu dapat membuka pikiran saya dan tentunya masyarakat sekitar yang telah hadir untuk berpacu meningkatkan ekonomi, tentunya di bidang pariwisata, khususnya di daerah-daerah terpencil. Kegiatan ini dirangkaikan dengan praktek simulasi dalam menjalankan tugas kepemanduan di tengah pandemi COVID-19 atau menghadapi pembukaan aktivitas lokasi wisata pada masa normal. Jadi kepada Bapak Asisten dimohon kesediaan sebagai pemerhati pariwisata. Lagi ini penyerahan. Tim Liputan, Mekdo TV melaporkan. Kopi turunan adat. Pembangunan jalan wisata Kendari menuju Toronipa untuk tahap 2 segera dikerjakan. Dengan anggaran sekira Rp756 miliar, jalan penghubung Kendari Toronipa ini memiliki panjang lebih dari 11 km. Berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Citraland Kendari terus menghadirkan berbagai tipe rumah bagi masyarakat di ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara. Lokasinya yang terletak di tengah pusat kota bisa menjadi pilihan bagi Anda yang menginginkan sebuah hunian yang mewah dan nyaman. Rumah modern dengan harga sangat terjangkau dan kemudahan fasilitas serta lingkungan yang benar-benar asri, hijau, dan tertata rapi. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di salah satu hunian yang berada di kota Kendari, tepatnya di Citraland Kendari bersama Mbak Bella dan Mas Tata sebagai marketing eksekutif di Citraland Kendari. Nah, mungkin pemirsa ingin tahu promo tipe apa saja yang ditawarkan kepada konsumen saat ini. Mungkin Mbak Bella bisa jelaskan kepada pemirsa. Oke, baik, terima kasih. Kalau untuk saat ini untuk promo yang ada di Citraland kita ada beberapa. Yang pertama kita ada promo elektronik, itu biasanya TV atau AC seperti itu. Juga ada promo furnitur dan juga voucher belanja. Dan untuk promo yang terbaru kita ini ada promo ruko. Kita ada promo cicil DP selama setahun, nanti di cicilan ke-6 baru bisa langsung dihuni. Kita juga sudah free BPHTB, AJB dan juga asuransi. Seperti itu. Nah, untuk Mas Tata sendiri nih, strategi apa yang ditawarkan Citraland Kendari dalam menggait konsumen baru? Oke, baik Pak. Kalau kita berbicara masalah strategi, mungkin kita masih mengadakan yang umum saja seperti canvassing, tapi dengan protokol seperti memakai masker, memakai kaos tangan dan lain-lain seperti itu. Kemudian juga nanti mungkin kita akan mengadakan seperti pameran, terus gathering di bank, kemudian open house seperti itu. Kalau untuk sekarang sih strateginya mungkin seperti itu saja dulu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mbak Bella. Dalam kondisi pandemi COVID-19, apa langkah-langkah Citraland Kendari dalam melindungi konsumen dan calon konsumennya? Oke. Seperti yang kita ketahui Mbak, sekarang kan kita lagi masih pandemi ya, memasuki new normal, jadi mungkin semua kalangan kena, termasuk kita juga Citraland Kendari. Kalau untuk langkah-langkahnya, ada sih beberapa customer yang ingin datang ke kantor, tapi ada juga yang beberapa yang sangat sulit untuk kita temui. Jadi caranya kita masih tetap merangkul customer dengan cara kita masih tetap telepon, via telepon ataupun WhatsApp. Untuk membagikan promo apa saja yang ada di Citraland Kendari. Lewat daring ya Mbak? Iya, lewat daring juga. Kemudian kalaupun ada customer yang tetap mau datang ke kantor, ya seperti yang Mas Tata bilang tadi, kita masih melakukan protokoler itu, mengikuti SOP pemerintah dan kesehatan, seperti memakai masker dan face shield juga. Seperti begitu. Pertanyaan selanjutnya kita kembali ke Mas Tata.
Seperti apa sih konsep dari tipe hunian yang terbaru saat ini, mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa di rumah? Oke, baiklah, terima kasih. Kalau untuk yang terbaru, jadi kami itu ada 2 tipe. Yang baru mau launching ini seperti Vienna Boulevard, terus tipe Sofia. Nah, saya jelaskan dulu mengenai tipe Vienna Boulevard. Jadi kalau untuk ukuran kafling, Vienna Boulevard ini ada 2 tipe, yang pojok dan yang tengah. Nah, yang pojok ini ukurannya 12 x 22 dengan bangunan yang sama ya, 245. Kemudian yang tengah itu 10 x 22 seperti itu. Nah, kemudian tipe Sofia ini terdiri dari beberapa tipe juga. Itu yang khususnya yang di pojok seperti Sofia 9, Sofia 8 itu ukuran tanahnya beda-beda. Seperti Sofia 8 yang lebar tanahnya itu 8 x 16, kemudian Sofia 9 x 16, tapi yang tengah itu semuanya sama, ukurannya 6 x 16 dengan bangunan yang sama, tipe 82, seperti itu. Baiklah pemirsa, itulah tadi bincang-bincang saya bersama marketing eksekutif Citraland Kendari. Ayo, tunggu apa lagi? Temukan berbagai pilihan unit impian Anda di Citraland Kendari. Berikut ini 10 cara menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari penyakit menular, khususnya penyakit yang disebabkan oleh virus corona. Yang pertama, makan dengan gizi yang seimbang. Yang kedua, rajin berolahraga dan istirahat yang cukup. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan. Yang keempat, minum air mineral 8 gelas per hari. Yang kelima, tidak merokok. Yang keenam, cuci tangan pakai sabun. Yang ketujuh, gunakan masker bila batuk atau tutup mulut. Yang kedelapan, makan makanan yang dimasak sempurna. Yang kesembilan, bila demam atau sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Dan yang terakhir, jangan lupa berdoa dan berserah diri kepada Sang Pencipta. Sultra cerdas untuk negeri. Halo sobat, mengapa selama masa pandemi COVID-19 di rumah itu lebih aman? Alasannya cukup jelas, karena yang pertama, social distancing tercapai, yang kedua, terhindar dari droplet atau tetesan kecil dari orang lain, dan yang ketiga, terhindar dari penyebaran virus melalui udara di tempat umum. Pastikan diri kita aman di rumah saja dan keluar rumah hanya untuk kebutuhan mendesak, misalnya ke fasilitas kesehatan atau urusan penting lainnya. Sultra cerdas untuk negeri. Terima kasih masih bersama kami, pemirsa. Pembangunan Jalan Wisata Kendari menuju Toronipa untuk tahap 2 segera dikerjakan. Dengan anggaran 756 miliar rupiah, jalan penghubung Kendari Toronipa ini memiliki panjang lebih dari 11 km. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Sulawesi Tenggara bersama 2 perusahaan PT PP Persero dan PT Karya Pare Sejahtera melakukan tanda tangan kontrak. Ya, tentunya semoga dengan penandatanganan kontrak kedua membantu percepatan pembangunan dan ekonomi di Sulawesi Tenggara. Abdul Rahim menjelaskan pembangunan jalan sepanjang 11.145 km sudah bisa dikerjakan. Kontrak ini harusnya sudah dilaksanakan sejak Maret 2020. Pembangunan jalan penghubung Kendari Toronipa ini dibangun secara multi-years dengan anggaran tahap 1 mencapai 144 miliar rupiah dan tahap 2 sekira 756 miliar rupiah. Kontrak ini dimulai Juli 2020 sampai dengan Februari 2022. Harapan kita bersama tentu pembangunan perumahan kita maksimalkan waktu yang ada sehingga akhir tahun ini kita bisa mencapai target dan selanjutnya kita lanjut tahun depan sampai pada akhir kontrak. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Megdo TV melaporkan.
Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Tenggara meluncurkan 4 buku pemilu 2019 dengan judul Dilema Badan Penyelenggaraan Pemilu. Data dan informasi permasalahan hukum pemilu 2019, pembaca pemilihan Sultra 2019 dan profil anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara. Terpilih hasil pemilu tahun 2019. 4 buku ini menceritakan tahapan pemilihan umum 2019 mulai dari tahap awal hingga terpilihnya anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019-2024. Rektor Universitas Al-Ulum, hari ini beliau diundang sebagai kita menyambut baik antusias publik ya di dalam berpartisipasi yang menjadi peserta, walaupun ini kita lakukan dengan persiapan yang pendek, tetapi antusias juga masyarakat kita lihat cukup baik dengan melalui media Zoom meeting, kemudian Facebook, kemudian akun YouTube yang dimiliki KPU Provinsi. Kelihatannya mereka antusias. Jadi saya ingin mengajak kepada teman-teman KPU Kabupaten Kota agar sejak dini sudah mendokumentasikan seluruh data dan informasi yang dimiliki untuk nantinya ketika selesai setiap tahapan pilkada ini di 7 kabupaten kota itu bisa dirampungkan dan bisa dibuatkan semacam buku seperti apa yang akan ditradisikan oleh KPU Provinsi yang tadi kita saksikan. Launching buku ini merupakan yang pertama selama KPU Sultra dibentuk dan rencananya akan dijadikan tradisi, sehingga bisa menjadi dokumentasi yang berdasarkan data dan fakta yang dirangkum dalam sebuah buku. Buku-buku tersebut nantinya diharapkan dapat memberi dampak positif bagi masyarakat di Sulawesi Tenggara, khususnya pada bidang politik. Selain buku, KPU Provinsi Sultra juga nantinya akan membuat e-book dan akan diposting melalui akun resmi KPU Sultra, sehingga mempermudah masyarakat dalam mengaksesnya. Terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Al-Ulum. Ini tujuannya tentu kami ingin mentradisikan bagaimana mendokumentasi pemilu itu tidak hanya berdasarkan daya ingatan tetapi juga berdasarkan data dan fakta yang tertulis. Nah, sehingga KPU Provinsi mengambil inisiatif untuk mendokumentasikan bagaimana tahapan pilkada di Sulawesi, tahapan pemilu maupun pemilihan di Sulawesi Tenggara itu dilaksanakan, baik atau buruknya itu dalam bentuk historik yang akan cerita adalah buku-buku ini. Nah, dan ini bukan untuk kebutuhan KPU semata tetapi bagi kebutuhan peserta publik bagi juga kebutuhan akademik dalam rangka misalnya nanti mereka akan melakukan riset terkait dengan riset-riset demokrasi, riset-riset kepemiluan. Data-data ini mereka tidak kesulitan lagi. Dari Taswin Tahang, Metro TV. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, penyampaian pendapat akhir fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari 2019 kini telah disetujui. Sejumlah fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari menyampaikan pendapat akhir dalam rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari tahun anggaran 2019. Salah satunya fraksi Partai Keadilan Sejahtera yang menyarankan untuk membentuk pelayanan umum yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Pemerintah kota diimbau untuk tidak abai akan infrastruktur, utamanya saluran air drainase perkotaan yang kerap meluap hingga menimbulkan banjir. Yang ketiga, fraksi PKS mengapresiasi percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan sarana prasarana umum lainnya, namun kembali kami mengingatkan kepada pemerintah kota dan kita semua agar tidak abai terhadap infrastruktur, terutama saluran air drainase perkotaan yang kerap berdampak pada banjir siklus tahunan.
dan penataan daerah aliran sungai yang harus menjadi perhatian dengan melibatkan masyarakat agar kejadian musibah banjir tidak lagi terjadi di masa yang akan datang. Dalam penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Kendari, kini telah disetujui fraksi-fraksi DPRD Kota Kendari dan diterima serta ditandatangani. APBD kita 2019 hari ini dinyatakan diterima oleh DPRD dan seterusnya akan kita lanjutkan dikonsultasikan ke pemerintah provinsi. Tentu berbagai catatan dari fraksi-fraksi tadi menjadi perhatian bagi pemerintah Kota Kendari dalam melaksanakan dan pengelolaan anggaran ya, baik di tahun 2020 ini maupun nanti di tahun 2021. Kami mencermati betul tadi beberapa catatan dan saya kira semuanya konstruktif ya untuk kebaikan dan maksimalisasi pelayanan kita kepada masyarakat Kota Kendari. Sampai dengan 9 Juli 2020. Dari Kendari, Wiwit Aditya, Mekdo.TV melaporkan. Kerinduan akan martabak manis cemilan favorit semasa kecil di Manado membuat Doni Khairupan bertekad belajar langsung membuat martabak di kampung halamannya dan merintis Papa Donik di Queens, New York. Pandemi Corona tak menyurutkan langkahnya untuk memperkenalkan martabak manis ke publik Amerika Serikat. With New York City being the epicenter of the COVID-19 pandemic, we felt the need to help our community. And that is how we came up with the Papa Don Care campaign and donated our martabak to essential workers all across New York City. Doni Khairupan, pemilik toko pop Papa Don NYC di Queens, New York, tidak mengira kalau martabak manis buatannya akan disukai para pekerja esensial di kota The Big Apple ini. Dibatalkannya sejumlah acara pop-up karena pandemi corona membuat Doni kehilangan peluang menjual camilan khas Indonesia yang dirintisnya sejak awal 2020. Walau bisnisnya kemudian terhambat, tidak menyurutkan langkah Doni untuk memperkenalkan martabak manis ke publik Amerika. Dibantu berbagai organisasi, Papa Don NYC menyumbangkan 2.000 martabak ke berbagai rumah sakit dan mereka yang membutuhkan, termasuk keluarga serta mahasiswa Indonesia di New York. As a student studying in New York, I've experienced firsthand how difficult it can be to be away from your family, especially at times like these. The Papa Don team put together little care packages with snacks and treats and dropped off each little bag to individual students. The COVID-19 pandemic gave us the clarity that we needed, that we are more than food vendors. We are part of the community. Our brand represent the community. Sikap positif penggemar berat martabak yang menghabiskan masa kecilnya di Manado ini, I remember at night times going to the corner stands, ordering the food, watching it being done, and enjoying it right at the spot. Menjadi salah satu kekuatannya dalam merintis bisnis. Tanpa latar belakang kuliner sama sekali, Doni yang sempat bekerja selama 10 tahun setelah lulus kuliah dari Queens College, memutuskan belajar membuat martabak manis langsung di Manado. They make it right in front of their customers. This gives the feel, the authenticity and nostalgic feel for our customers to enjoy as if they were back in Indonesia. And for our American market, this gives them the feel as if they were in Indonesia. Selain menawarkan nostalgia dan menjaga cita rasa asli martabaknya, Doni juga bereksperimen menawarkan topping dan rasa baru, seperti rasa kopi. That's so good, man. Some coffee or some milk, so good. Even water, like it's just amazing. Dari Queens, New York, tim VOA. Informasi yang baru saja Anda saksikan menjadi penutup Mac News siang hari ini. Saya Nur Hidayah dan kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.